Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yu Istiqomah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan lingkungan. NPM saya yaitu 131. Nah, yang pertama kita memasuki pengertian globalisasi. Jadi, globalisasi merupakan hal yang harus kita hadapi dengan bijak. Globalisasi bukan alasan hancurnya nilai-nilai kebudayaan di suatu negara, terutama negara berkembang. Globalisasi akan membawa suatu negara ke peradaban baru yang akan membuat perubahan yang sangat signifikan pada suatu negara dan pastinya memiliki dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu negara tersebut. Jadi, globalisasi ini adalah sebuah proses yang membawa sesuatu negara ke peradaban yang baru dan menimbulkan perubahan yang sangat signifikan. Dengan kata lain, globalisasi digambarkan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, yang esensinya adalah perubahan mendunia yang transformatif dengan konsekuensi dampak positif dan negatif terhadap nilai-nilai lokal. Nah, yang selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan dalam perspektif globalisasi. Nah, lingkungan keberlanjutan adalah kondisi lingkungan yang kelestariannya tetap terjaga baik baik secara baik secara alami maupun melalui pengelolaan manusia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan generasi mendatang. Keberlanjutan lingkungan menjadi isu global karena kerusakan lingkungan di suatu tempat bisa berdampak ke seluruh dunia, terutama melalui perubahan iklim. Nah, keberlanjutan lingkungan dalam perspektif globalisasi merupakan isu dua sisi mata uang yang kompleks, di mana interkoneksi dunia membawa baik ancaman kerusakan yang meluas maupun peluang untuk solusi kolektif. Dari sisi negatif, globalisasi yang didorong oleh liberalisasi ekonomi dan pasar bebas seringkali memicu eksploitasi sumber daya alam secara masif dan berlebihan, terutama di negara berkembang. Peningkatan tajam dalam perdagangan internasional dan perluasan rantai pasokan global menuntut lonjakan produksi dan transportasi yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap polusi udara atau gas rumah kaca dari emisi kapal dan pesawat, dan kerusakan ekosistem akibat perluasan industri pertambangan dan perkebunan monokultur. Logika ekonomi konsumerisme global yang didorong oleh kemudahan akses barang juga menghasilkan volume sampah dan limbah yang tak terkelola, menimbulkan masalah internasional seperti pencemaran laut oleh plastik. Nah, yang selanjutnya isu lingkungan keberlanjutan. Isu lingkungan dalam pembangunan keberlanjutan. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, seperti asap knalpot dari kendaraan bermotor, mobil, motor, bus, dan truk yang membakar bahan bakar fosil seperti bensin dan solar, menghasilkan emisi berbahaya seperti karbon monoksida atau CO2 dan nitrogen oksida atau NOx dan partikulat mater.
Lalu ada industri dan pembangkit listrik, pabrik, kilang minyak, dan pembangkit listrik, terutama yang menggunakan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, melepaskan volume besar sulfur dioksida dan NOx dan partikel halus lainnya. Yang kedua disebabkan oleh sumber alami. Ini adalah sumber polusi yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Yang pertama seperti letusan gunung berapi, melepasnya abu vulkanik, gas beracun dan sulfur dioksida dan aerosol ke atmosfer dalam jumlah besar. Yang kedua lalu kebakaran hutan alami. Kebakaran yang terjadi secara alami, misalnya akibat sembaran petir dan yang melepaskan asap dan partikel. Lalu ada krisis air bersih. Krisis air bersih bisa disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik berupa cairan ke dalam sungai sehingga air sungai tersebut tercemar dan menjadi keruh. Yang kedua, pencemaran plastik. Nah, banyak orang yang membuang sampah plastik sembarangan seperti sampah plastik yang ditanam itu menyebabkan tanah tidak subur dan tidak bisa ditanami oleh tanaman kembali. Yang kelima yaitu kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini disebabkan oleh penggundulan hutan tanpa melakukan reboisasi sehingga ekosistem yang ada di hutan tidak dapat terjaga. Yang terakhir yaitu pengelolaan limbah. Nah, banyak sekali limbah-limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang sehingga kurang untuk mengelola limbahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu isu lingkungan terbesar saat ini. Perubahan iklim berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia atau IPCC 2021. Perubahan iklim merupakan fenomena yang semakin menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mencakup perubahan signifikan dalam pola cuaca, suhu udara, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi ekosistem bumi. Perubahan iklim dapat dipahami sebagai fenomena global yang semakin menonjol, di mana terjadi perubahan signifikan dan jangka panjang pada pola cuaca, suhu rata-rata, dan berbagai faktor lingkungan bumi lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, isu ini bukan sekedar masalah lingkungan biasa, melainkan telah terjadi perhatian utama global karena dampaknya yang masif. Perubahan iklim memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ekosistem bumi secara menyeluruh, sekaligus menciptakan konsekuensi besar yang merambat ke berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, seperti kerugian akibat bencana dan gangguan produksi, sehingga kesejahteraan dan kesehatan manusia secara keseluruhan. Singkatnya, perubahan iklim adalah pergeseran kondisi iklim dasar planet yang membawa ancaman serius terhadap stabilitas lingkungan dan kehidupan kita. Ada penyebab dan dampaknya. Penyebab utama, pemanasan global akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak gas, dan emisi gas rumah kaca CO2 atau CH4. Gas rumah kaca menahan panas matahari, suhu bumi akan meningkat. Dampak globalnya yaitu kekeringan dan kekurangan udara, pembakaran hutan, kenaikan permukaan laut dan banjir, pencairan es kutub, badai ekstrim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Dampaknya bagi manusia yaitu kesehatan menurun, gangguan pertanian, perumahan dan keamanan terancam, serta hilangnya lapangan pekerjaan. Penyebab utama dari perubahan iklim ini adalah pemanasan global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
Pemicu utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak gas. Gas-gas ini bekerja dengan cara menahan panas matahari agar tidak terlepas kembali ke udara, yang pada akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat secara keseluruhan. Kenaikan suhu ini membawa berbagai dampak global, antara lain meningkatnya resiko kekeringan dan kekurangan air, seringnya kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut yang menyebabkan banjir, percepatan pencairan es kutub, serta terjadinya badai ekstrim. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Bagi manusia, dampak tersebut secara langsung mengancam kesehatan, hasil pertanian akan terganggu, dan perumahan keamanan terancam dan berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada kerjasama global. Instrumen hukum internasional menurut Abdillah et al. 2024. Yang pertama, Protokol Kyoto di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim UNFCCC yang menetapkan target emisi gas rumah kaca bagi negara-negara aneks. Isi utama dari Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara industri untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Komitmen pengurangan emisi yang mengikat protokol ini mewajibkan negara-negara maju yang terdaftar dalam Aneks 1 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC untuk secara kolektif mengurangi emisi gas rumah kaca. Protokol ini menetapkan sistem yang ketat untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi negara-negara pihak. Komite Kepatuhan Compliance Committee dibentuk untuk menegakkan komite yang telah disepakati. Lalu yang kedua atau terakhir yaitu Perjanjian Paris yang mengukuhkan komitmen global untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Kesepakatannya 1,5 derajat Celcius. Perjanjian Paris adalah kesepakatan iklim global yang mengikat hampir semua negara di dunia untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim, menggantinya pendekatan yang hanya membebani negara maju seperti pada Protokol Kyoto. Tujuan intinya adalah menahan kenaikan suhu rata-rata global. Alih-alih menetapkan target terpusat, perjanjian ini menggunakan pendekatan bottom-up, di mana setiap negara baik maju maupun berkembang wajib mengajukan dan secara berkala memperbaharui kontribusi yang ditentukan secara nasional atau nationally determined contribution atau NDC, yaitu rencana aksi iklim dan pengurangan emisi mereka sendiri, dengan kewajiban untuk membuat rencana berikutnya lebih ambisius dari sebelumnya. Selain mitigasi, Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan menegaskan kembali kewajiban negara maju untuk menyediakan dukungan finansial kepada negara berkembang. Seluruh upaya ini dijamin melalui kerangka kerja transparansi dan pelaporan serta ditinjau bersama setiap 5 tahun melalui mekanisme tinjauan global atau Global Stocktake untuk mengukur kemajuan kolektif menuju tujuan suhu jangka panjang. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.